Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Belajar lagi bersama Farisdi. Kali ini kita akan melanjutkan. Nah, ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan pertama di video sebelumnya. Silahkan kalau yang belum menonton video sebelumnya, disimak dulu video sebelumnya. Karena di situ barangkali ada yang punya kendala dengan bahasa ya, bahasa Inggrisnya. Nah, itu di soal itu sudah kita terjemahkan. Jadi saya untuk yang soal ini kita akan langsung aja ya. Jadi pertanyaan untuk yang soal ini adalah yang nomor 2 ini, which of the following is correct? Correct formula for the induced current I. Nah, jadi ketika konduktor AB ini sedang turun dengan laju atau speed V, berapa kuat arusnya ya, atau rumus yang menyatakan kuat arus yang mengalir. Kita bisa selesaikan soal ini menggunakan hukum Faraday ya, cukup saya kira dengan pendekatan Faraday ya. Nah, sebelum ke sana kita lihat dulu ya, dalam gambar ini kan medan magnetnya, hati-hati nih ya, medan magnetnya ini kan vertikal ke atas. Nah, ini B-nya ya, vertikal ke atas. Nah, kemudian kumparannya itu di bidang miring ya, di bidang miring dengan sudut kemiringan theta ini ya. Kalau kita gambarkan dua dimensi, bayangkan ini adalah bidang miringnya atau bidang kumparannya. Kemudian medan magnetnya itu vertikal ke atas. Saya gambarkan vertikal ke atas itu medan magnetnya. Nah, ini B-nya. Kemudian ini ada sudut theta terhadap garis mendatar, nih theta. Nah, ini B. Jangan lupa normal bidang kumparannya kemana? Normal bidang kumparannya tegak lurus bidang, berarti normalnya ke sini, gitu ya. Ini normal. Nah, dengan demikian mudah-mudahan bisa dipahami semua ketika sudut antara garis biru ya, bidang kumparan dengan garis mendatar itu theta, berarti sudut antara B, medan magnet yang vertikal ini ya, dengan garis normal ini kan juga theta. Nah, perhatikan. Kalau masih bingung ya, mungkin saya kasih tambahan clue-nya. Ini saya kasih garis mendatar, tambah di sini. Nah, kalau di sini theta, ya, berarti kan ini theta juga, ya. Nah, berarti yang ini kan penyikunya 90 min theta. Berarti yang sebelah sini ini theta juga. Nah, lalu apa gunanya menentukan theta di situ? Ingat bahwa flux magnet, ya, flux magnet itu kan sama dengan BA cosinus theta. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita dapat persamaan fluxnya, nah, diingat-ingat, luas itu yang mana luas? Nah, kalau misalnya tadi disebutkan di soal ya, jarak atau panjang konduktor ini adalah D, ya ini D ya, di bawah sini ada kelihatan D. Kemudian misalnya saya bilang nih, arah sejajar bidang miringnya ini sumbu X gitu ya, sumbu X. Berarti luasnya bisa kita nyatakan si A itu berarti sama dengan D dikali dengan X. Ya, dikali X. Bukan diferensial ya, ini huruf D dikali huruf X ya. Nah, dengan begitu, kita bisa nyatakan flux itu adalah sama dengan B dikali dengan luas, luasnya D dikali X ya, dikali cosinus theta. Nah, kemudian kita cari GGL-nya. Boleh sih langsung nyari arus, boleh ya, GGL. Saya buang tanda negatifnya, kita tulis saja besarnya. Nah, itu kan delta flux ya per delta T. Ya, mau pakai persamaan pakai turunan juga boleh ya. Saya ambil bentuk yang sederhana saja ya, seperti ini. Nah, delta flux per delta T. Sehingga kalau kita masukkan fluxnya ke dalam persamaan itu kita akan punya delta. Nah, fluxnya di dalam sana ada B dikali D dikali X dikali dengan cosinus theta ya per delta T gitu. Nah, kemudian kita memahami bahwa medan magnetnya tetap ya. Jadi kemudian huruf D-nya panjangnya juga tetap, cosinus theta-nya pun tetap. Jadi besaran-besaran yang tetap semuanya kita bisa keluarkan dari notasi delta itu. Nah, berarti kita akan mendapatkan B dikali dengan D dikali dengan cosinus theta ya, tersisa di dalam sana, di dalam delta itu berarti delta X per delta T. Nah, karena konduktor ini bergerak di sepanjang sumbu X, nih bergerak turun ke sini ya, tentu saja delta X per delta T itu adalah, yang ini adalah, iya betul sekali, V, kecepatan. Jadi kita akan dapatkan GGL-nya adalah B dikali D dikali dengan V gitu ya, dikali dengan cosinus theta ya. Delta X per delta T-nya adalah V. Nah, udah dapat nih, dapat GGL-nya. Yang ditanya apa? Oh, yang ditanya arus ya, induced current ya.
berarti I ya. I sama dengan GGL dibagi dengan hambatan. Tinggal dibagi saja. Berarti kita akan punya B dikali dengan D dikali dengan V dikali dengan kosinus theta dibagi dengan R. Nah, kita dapat jawabannya. Ada nggak pilihannya? B, D, V, cos theta. Oh, ada VDB ya yang ini. Jadi jawabannya jelas yang F. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum, ulang-ulang ya, pelan-pelan, boleh diulang-ulang. Kemudian kalau masih belum ngerti juga, tanyakan ke gurumu yang terdekat ya. Insya Allah beliau akan mampu menjelaskan, membantu kalian lebih paham lagi.